Yap, sudah kosong. Ini dalamnya. Wow, warnanya kuning. Yang didapat RC, ini chargernya, ini remote-nya, terus ini aksesoris kayak lampu, handle pintu, spion, wiper, dan lain-lain. Stiker, baterai. Ini dia baterainya di sini. Ini dia. Nah teman-teman, ini dia MN98. Bentuknya masih sama kayak MN99 atau D90. Serinya yaitu seri Defender dari Land Rover ya. Nah terus kan pasti ada pertanyaan nih, Mas, bedanya sama dengan MN99 apa ya? Nah sekarang di video ini mau saya cari perbedaannya, terus kemudian juga nanti kekurangan dan kelebihannya seperti biasa. Oke, langsung kita review aja. Nih dari bodi sama ya, bersama dengan MN99. Tuh bentuknya Defender yang seri 90 atau yang short wheelbase atau biasa juga disebut D90. Nih dari belakang sama kan bentuknya. Tuh samping sama. Ini saya lepas dulu. Nah yang berbeda itu satu warnanya ini jadi warna kuning. Finishingnya dop ya atau matte nih, jadi tidak mengkilap. Terus di sini sudah ada ini nih, di fendernya ini sudah dicat warna hitam dop juga. Nih, ini detailnya lumayan nih. Terus apalagi secara bodi tidak ada. Kalau ban masih sama, ban sama. Terus bawahnya atau intinya sih sama aja ya sepertinya nih. Nanti kita bongkar. Nah, sekarang kita cek dulu. Baterainya di sini. Ini baterainya masih sama ya, pakai yang 1200 mAh 18650 7,4 volt ya, sama. Cuman yang bikin beda itu sekarang dia kabelnya cuman ada satu ini, dan dia 3 kabel ya, 3 kabel. Jadi waktu ngecasnya juga di sini sama. Untuk disambungkan di mobilnya juga pakai kabel yang ini. Nah sekarang dia pakai yang 3 kabel. Jadi kalau ngecas kan sama aja, balancer. Ini kan casnya nih, ini casnya, ini 3 pin juga kan. Ini gini. Itu bedanya dengan yang seri lama. Tapi kalau nggak salah MN99S yang baru itu sudah pakai yang ini deh, yang 99S ya, yang warna silver itu sudah pakai 3 pin juga kabelnya itu. Jadi ini ngikut sama MN99S yang MN99S yang warna silver itu ya. Ini dari segi baterai. Terus apalagi detail yang lain? Oh iya, ini nih. Ini dia ada kayak elips gitu ya. Ini biasanya kan untuk dipakai untuk naruh stiker logo Land Rovernya. Ini di MN99S sama di MN99 ini tidak ada ini. Ini detail yang bagus nih kalau nggak salah. Nah untuk naruh stiker yang ini loh, ini nanti di sini. Nah ini nggak ada. Keren nih. Detail yang kecil tapi berguna. Terus apalagi yang berbeda? Kalau interior masih sama. Terus belakangnya juga sama. Ban serep, ini lampu. Ini mika lampunya belum saya pasang ya teman-teman. Ini masih di plastik.
si segel. Terus oh ini nih yang berbeda lagi tuh di sini nih. Nih. Ada roof lamp. Ini 4 biji. Ini. Dan ini ada lampunya real. Tuh, ada lampunya real. Tuh, bisa lihat kan teman-teman tuh. Dalamnya ada lampu. Jadi nggak cuman covernya aja, tapi ini ada lampunya juga. Gitu. Yaudah, kita coba tes dulu pasang baterainya sama pasang remote-nya. Kita coba tes jalan dulu di sini di tempat. Oke, tunggu ya. Oke. Remote sudah nyala, mobilnya kita nyalain. Ini kalau posisi standby, lampunya di sini nyala, sini nyala. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita coba jalanin. Ya. Ini sudah propo ya, full propo. Tuh, ditandai dengan steeringnya sudah pakai servo dan bisa pelan-pelan. Oh iya, ini ada ratingnya hidup loh, lampu sennya hidup tuh. Kalau kita belokin kan lampunya hidup, sama kayak MN99S. Nah, kemungkinan modulnya sama ini model sama. Terus kita coba jalan. Oh, kalau jalan lampunya yang di atas itu nyala, sama headlampnya nyala. Nah, mundur juga sama nyala. Oh gitu, oke. Kalau dari belakang coba lihat. Oh, standby posisinya lampu yang putih menyala. Kalau jalan, oh sama. Mundur lampunya merah hidup. Harusnya kembali ya. Kalau mundur harusnya kan putih ya. Kok ini kalau mundur kok malah merah? Maju yang nyala tetap ini. Tapi kalau mundur malah lampunya merah. Lampu merahnya nyala. Oke, kembali. Oh iya, kalau rating, nah itu hidup tuh. Oke. Lebih halus loh. Dia akselerasinya lebih halus. Tuh, bisa slow kayak gini. Kalau MN99 sebelumnya nggak bisa sehalus ini loh. Setahu saya sih. Cuman ini lebih halus deh. Berarti ada improve ya dari MN. Ini jadinya nyendal ini bisa halus loh. Oke, improve-nya dari MN. Oke juga. Nah, sekarang buat teman-teman yang penasaran, kita mau coba bongkar semuanya ini ya. Tungguin. Saya matiin dulu deh. Baterainya juga mau saya copot biar aman, nggak kenapa-kenapa. Oke, saya bongkar dulu. Nah, ini teman-teman sudah saya bongkar. Bodi sama sasis sudah terpisah. Jadi benar dugaan saya kalau ini hampir sama dengan MN99. Jadi model lampunya ini yang kita rating tadi bisa nyala, kalau kita belok sennya bisa nyala, itu karena modul ini. Ini sama dengan modul yang ada di MN99S. Terus ketambahan juga dari lampu uproof. Nah, ini kabelnya nanti ditancepin di board ini gitu. Nah, ini kan kalau ini ke kabel powernya tuh. Jadi dia ada tambahan sendiri ya. Tuh, lihat tuh. Nah, itu kabelnya. Ini kabel lampu roof lamp tuh. Nah, tuh situ, terus tembusnya ke bawah sini. Nah, ini gitu. Terus sekarang kita bahas kitnya. Ini boardnya, tipenya oh beda ya. Ini beda dengan seri MN99S atau 99 biasa. Sekarang XL1688RD. Ini kodenya ya. 2,4 GHz ini sih frekuensinya. Ini penampakan boardnya
seperti ini, terus ini yang belakangnya. Tuh, saya kurang paham perbedaannya untuk elektriknya. Ya secara kode sih udah beda ya. Nah, itu aja sih indikasinya dari kode ini aja. Tuh. Terus di sini sudah pakai servo, ini servonya ya, ini tombol on off-nya. Terus motornya masih sama, dia pakai yang tipe 260. Terus selebihnya sama ya. Sasisnya, oh sebentar, sasisnya ada yang beda. Oh, teman-teman bisa lihat nggak nih? Nih. Nah, 3 lubang di atas ini yang kosong. Di MN99 dan MN99S tidak ada. Dan ini ada. Ini kalau teman-teman yang bisa sering ngoprek paham. Jadi ini lubang ini untuk memposisikan gearbox supaya lebih tinggi. Jadi supaya ground clearance-nya tetap dapat. Biasanya kalau teman-teman itu pasang gearbox dual speed-nya WPL, kan dia di bawahnya kan terlalu jebupuk gitu kan, akhirnya ground clearance-nya rendah. Nah, biasanya kan teman-teman ngakali dengan ngebor sendiri sasisnya. Nah, ini teman-teman sekarang nggak perlu ngebor, udah tinggal pindah aja ke atas ini, udah disediain lubangnya kok. Bagus, jadi makanya kelihatannya tebel nih yang ini, lebar banget kan yang sebelah bagian sini. Kalau yang lama kan enggak. Coba Dik ambil sasis yang di situ Dik. Bentar, saya coba bandingkan sama sasis yang lama, yang di lantai itu loh Dik. Nah, saya ada asisten nih, anak saya. Yang sasisnya aja Dik yang nggak sama itu. Iya. Makasih ya. Nah, ini sasis yang lama. Lihat kan perbedaannya? Ups. Nah, ini lubangnya cuma di bawah aja. Kalau yang lama, yang di atasnya ada lubang. Nah, yang baru udah ada lubangnya. Itu ya. Baru tahu saya ini. Perbedaan lainnya apa? Shocknya masih sama, terus bannya masih sama. Ini pakainya yang tipe soft ya. Tapi kok softnya kok agak keras sekarang. Ini agak keras loh, nggak seperti MN99 yang sebelumnya itu dia. Ini keras loh. Tapi kalau dengan versinya dia lebih lembut. Tapi dengan softnya dia lebih keras. Jadi diantaranya soft sama hard ini bannya. Ini kenapa ya kok jadi kayak gini? Ini malah performanya berkurang nih. Tuh. Terus gardan masih plastik ya seperti biasa. Casingnya masih plastik. Terus kopelnya juga masih plastik. Sama ini link steeringnya masih sama. Masih plastik juga, ini juga masih plastik, hornnya juga masih sama, bumpernya bumper plastik. Terus gear gardannya pakai bahan apa ya? Tenang, saya bongkar juga nih. Kita pengen tahu, pasti teman-teman penasaran kan? Gear gardannya pakai apa? Bahannya apa? Metalnya metal kuningan, baja, atau alu. Wes, daripada penasaran tak bongkar wes. Pokoknya niki review total. Bongkar kabeh. Pokoknya demi kalian. Kalian yang kan sebelum beli bagaimana speknya, bagaimana performanya, wis tak bongkar. Nih. Ini apa ini ya bahannya? Warnanya silver, berarti ini apa yo? Berarti ini aluminium teman-teman. Nih, tak deketin tuh, aluminium. Tuh Aisyah. Tuh ya, silver. Terus yang di sini juga warna silver.
Sorry, bukan silver. Kok ini lebih ke kayak kuningan ya? Tapi kuningnya tidak kuning. Oh iya bener kuningan teman-teman. Tuh, kuningan ternyata. Ini sudah silver karena dari grisnya. Tuh, kuningan. Terus kalau kuningan bahan lebih tahan dari yang bahan aluminium. Itu. Ya, kalau yang paling bagus lagi sih ya baja yang warna hitam itu yang sudah diberi perlakuan panas itu lebih tahan lama, lebih kuat. Cuman ya mungkin ongkos produksinya lebih mahal. Cuman ini sudah kuningan, yang artinya bukan aluminium, yang artinya juga nggak murahan banget gitu. Oke sih, good job for MN. Udah ya teman-teman, saya rasa sih depan sih sama sih, pakai kuningan juga. Jadi ada beberapa improve dari MN dan itu bagus. Ya selebihnya sama ya, servonya masih sama, ukurannya motor masih sama, lain-lain masih sama, kualisasis ya. Terus oh indah, ini salah satu aksesoris pendukung sih. Nah, kita belum bahas ini tadi, stikernya ini sebenarnya ini kan liverynya Camel Trophy, dan seperti biasa ini bukan trofi tapi trofi ya teman-teman, karena ini tidak license, jadi namanya bukan trofi, jadi Camel Trophy. Nah, biar nggak teman-teman nggak heran aja. Terus beberapa juga disamarkan. Kalau kayak ini masih oke lah, ini Land Rover nih ya, sama Land Rover. Terus ini Defender. Di sini harusnya apa? Jadinya Defender. Ya seperti biasalah, tidak license. Terus juga di sini logonya, ini kan harusnya Land Rover, ini jadinya Land Road. Nih Land Road bukan Land Rover. Nah, oke sih, biasanya yang ini kan ditempel di sini ya, di sini. Tuh. Kalau ini di sini ya, di kaca itu. Ini ada bendera Inggris nih, favorit nih. Saya tuh suka yang berbau dengan Inggris, apalagi benderanya, mobilnya juga. Oke. Nah ini teman-teman reviewnya. Nah, sesi berikutnya kita akan bahas kekurangan dan kelebihan MN98. Sebelumnya kita bahas kekurangannya dulu. Ya namanya pabrikan pasti mengeluarkan produk tidak sempurna ya. Meskipun sudah ada improve, pasti ada kekurangannya. Nah, yang di MN98 ini kekurangannya apa? Kalau ini menurut saya loh ya. Jadi disclaimer dulu kalau ini kekurangan menurut saya. Yang pertama roof lamp. Loh, kenapa mas kok ini ada kekurangannya? Jadi gini, roof lamp ini kan sebenarnya kalau kita aslinya itu kan membantu penerangan apabila headlamp kurang terang. Nah, pada saat ini dinyalakan, si roof lamp ini nyalanya kalau dia jalan, ngikutin si lampu headlamp ini nyala, dia ikutan nyala, dia nyambung. Nah, harusnya sih paling enggak dia nyala terus, atau dia nyalanya pakai switch, jadi kita bisa opsi bisa dinyalakan kapan aja sesuai kehendak kita, karena ya sesuai dengan peruntukannya, karena kan dia membantu penerangan si headlamp. Harusnya dia ada saklar terpisah mungkin, atau dia yang ini misalnya ini headlampnya ini tadi kalau kita gaskan dia ikut nyala. Misalnya yang kalau di on kan ini nyala terus. Nah, yang ini nyala kalau mau di jalan. Kalau tadi lampu headlamp sama ini dia lampunya nyalanya kan bersamaan dengan ini pada saat dijalankan. Nah, itu kekurangannya pertama. Kemudian kekurangan yang
Kedua, seperti video MN99S yang pernah saya review, ada di atas ini linknya. Ini bolong guys. Ini bolong guys, tuh ini bolong gitu. Ibaratnya kalau kamu punya barang di sini kan, kamu nyimpan barang di sini, kamu bisa colong, orang lain bisa colong karena bisa ngambilnya di sini. Ini kenapa tidak dikasih kaca mika atau pakai? Bagus loh, detail loh kalau kasih jendela kaca gitu. Nah, kenapa kok nggak dikasih sih? Cost production bikin harga mahal, ya berapa sih harga mika gitu. Kalau beli aja 40.000 segini. Kalau produksi massal harusnya kan bisa lebih murah gitu. Itu yang kedua ya teman-teman. Sudah saya bahas juga di video MN99S. Terus yang berikutnya ban. Ini ban MN itu performanya bagus. Meskipun dipakai untuk lomba masih mumpuni, tapi sayang kok sekarang kok tidak ada yang, sekarang kok jadi keras. Ini bukan tipe yang hard, tapi ini keras, bukan soft ini keras. Ini keras teman-teman. Ini adalah downgrade. Kenapa saya bilang kekurangan? Ini adalah downgrade karena MN99 dan MN99S itu bawaannya sudah soft. Kenapa ini jadi hard? Tuh. Atau mungkin memang sekarang MN produksi banyak semua kali ya, yang soft hanya untuk yang seri kit, entahlah kenapa ya, pokoknya itu sih. Dah, kira-kira itu sih tiga kekurangan utama yang paling fatal untuk saya, versi saya tuh. Nah, sekarang kita berlanjut ke kelebihannya. Ya, yang pertama, nih. Jadi ini dua ini masuk ke kekurangan dan kelebihan. Ya, hadirnya Oriflame ini memang kontroversi. Satu, oke lah, dia pabrikan mengeluarkan ini udah bagus, aksesoris tambahan. Yang berikutnya dia ada juga kelemahan karena dari segi fungsinya dia tidak berfungsi dengan baik, atau tidak dia berfungsi semestinya, itu aja. Ini yang pertama tuh. Terus yang coba tadi belum saya bahas ya, ternyata dia itu tidak ini ya, dia sistemnya diklem gitu di sini terus dilem gitu. Jadi ini bisa sih dipasang di, misalnya teman-teman udah punya MN99 pengen pasang lampu Oriflame MN98 ini, bisa sih langsung dipasang. Yang penting kan kabelnya udah bawah ke sini. Tuh, itu yang kelebihan pertama teman-teman. Terus berikutnya kelebihan yang kedua yaitu ada di sini, di grillnya tadi yang sudah saya bahas. Jadi ini kelebihan yang sudah dihadirkan sama pabrikan MN. Dia menempatkan tempat untuk logo di sini yang nanti kita bisa pasang yang ada di stiker itu ya. Tuh, kok gelap. Tuh, itu ya. Di MN99 dan MN99S. Kurang tahu kalau yang terbaru ya. Semoga saja sih ini juga terpasang di MN99 dan MN99S juga. Ini ya walaupun kecil cuman detailnya udah oke gitu. Tuh, itu yang kelebihan kedua. Terus apalagi kelebihannya? Kayaknya kelebihannya deh. Nah, tadi sasis ini yang tadi kita udah bahas. Jadi sudah ada lubang ini untuk menaikkan hitbox supaya posisinya lebih tinggi sehingga ground clearance-nya tetap tinggi. Itu sih, ini di MN99 nggak ada. Mudah-mudahan di MN99 dan MN99S kedepannya juga bakalan ada gitu. Terus itu yang ketiga. Yang keempat adalah gear gardannya.
Kalau orang lama teman-teman pasti tahu dulu MN99 itu pernah mengeluarkan gear gardan yang warnanya hitam alias bahannya baja. Entah kenapa akhirnya jadi ke bahannya jadi ke aluminium. Nah, di MN98 ini sekarang bahan gearnya sudah yang kuningan, yang mana lebih baik daripada aluminium. Itu sih improve yang oke ya, lumayan, karena kalau aluminium cepet banget habisnya, ausnya. Kalau kuningan masih bisa tahan lama itu, walaupun tidak sebagus baja. Cuman ya kita harus apresiasi improvement dari MN, menaikkan satu level lebih tinggi dibanding yang gear bahan aluminium itu yang keempat teman-teman. Jadi gear gardannya sudah pakai gear kuningan. Itu ya saya sedikit apresiasi improvement dari MN ya, walaupun tidak sebagus dengan bahan stainless atau baja, cuma saya apresiasi. Terus kemudian yang kelima apa ya, tematik warnanya ini loh, ini warnanya ini kan dop ya atau enggak mutilat matte. Ini sangat jarang sebenarnya di beberapa pabrikan RC, jarang yang menggunakan warna bodinya itu matte. Dan ini tematiknya tematik si Camel Trophy itu gitu. Jadi ini ya siapa sih yang nggak tahu event Camel Trophy, event 4x4 ekspedisi yang pada zamannya itu sangat wow dan melegenda ya sampai sekarang. Dan nggak sedikit juga teman-teman yang memodif MN-nya untuk supaya jadi Liverpool Trophy. Nah kalau sudah seperti ini kan teman-teman nggak perlu ngecat, nggak perlu aksesoris lagi, stikernya sudah ada seperti ini. Jadi tinggal tempel-tempel, mungkin upgrade di bagian kelistrikan. Tuh teman. Jadi istilahnya bikin bagus tapi dengan low budget sudah bisa dengan MN98 gitu. Nah itu dia sih. Jadi kelebihannya ternyata menutupi kekurangannya, karena kelebihannya ada 5 dan kekurangannya ada 3 aja. Itu saja sih kelemahannya. Itu saja sih review MN98 ini. Kira-kira apa lagi yang mau dibahas ya? Tuh. Oke teman-teman, kira-kira itu aja review MN98 kali ini. Semoga teman-teman suka. Like, comment dan share video ini jika teman-teman suka. Ciao.